Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi mau main di rumah perubahan atau biasa disebut dengan Jakarta Escape. Lokasi Jakarta Escape ada di perbatasan antara Bekasi dan Jakarta Timur. Ini kita udah sampai di depan pintu gerbangnya dan ini kita ditanya mau kemana nih teman cerita. Kebetulan hari ini di Jakarta Escape di beberapa tempatnya ada yang lagi ngadain acara dan juga wedding nih teman cerita. Kalau kita hari ini datang ke Jakarta Escape bener-bener mau review tempatnya untuk semua teman cerita yang ada di rumah biar tahu ada apa sih di Jakarta Escape. Di depan pintu masuk di sebelah kiri ini ada venue atau gedung kalau mau sewa untuk acara. Nah seharusnya jadi pintu masuk ke Jakarta Escape itu posisinya ada di depan nih teman cerita. Ada dua sebenarnya, di depan satu dan di belakang satu. Nah ini kebetulan karena lagi ada acara jadinya kita harus jalan terus sampai ke belakang. By the way, ini saking besarnya, luas dari Jakarta Escape sendiri kurang lebih sekitar 7 hektar nih teman cerita. Di beberapa titik ini kita ditanyain mau kemana. Jadi ini memang karena ada beberapa tempat ya, dan ini adalah lokasi tempat weddingnya nih teman cerita. Jadi area parkirnya udah mulai ramai. Nah biasanya penjualan tiket masuk ada di sini, di depan sini satu, sama di belakang di tempat kita nanti akan datengin. Nah ini masih lanjut lurus terus dan kita akan diarahin untuk parkir di area belakang nih teman cerita. Sebelum sampai aku kasih informasi dulu untuk jam operasional Jakarta Escape. Di hari weekday itu jam 8 pagi, tutupnya jam 6 sore. Dan untuk di hari weekend mereka buka dari jam 7 pagi dan tutup jam 6 sore. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Mabes 2 nomor 5, daerah Jatimurni, Bekasi ya teman cerita. Jadi informasinya adalah bagian depan Jakarta Escape itu masuk ke daerah Bekasi, tapi untuk bagian tengah sampai dengan belakang mereka masuk ke Jakarta Timur. Makanya kenapa disebutnya Jakarta Escape ada di perbatasan Jakarta. Ini kita udah sampai di area belakang dan kita diarahin untuk parkir di dekat mobil itu nih teman cerita. Nah ini kita udah parkir di sebelah kanan aku, ini ada penginapan. Jadi di Jakarta Escape ini bukan cuma sekedar tempat wisata, tapi ada juga tempat penginapannya. Jadi asal muasalnya adalah ini adalah tempat training yang dulunya tidak dibuka untuk umum, tapi sekarang rumah perubahan atau Jakarta Escape ini dibuka untuk umum nih teman cerita. Nah ini kita lagi di kasirnya, kita mau nanyain soal tiket masuk, tapi sebutannya itu bukan tiket masuk alias voucher. Jadi kita beli voucher seharga 35.000 per orang, itu bisa ditukarkan dengan voucher aktivitas seharga 25.000. Jadi gini loh teman cerita, misalnya setiap pembelian 2 tiket itu akan dapat voucher sebesar 50.000 dalam bentuk kartu uang kayak gini nih teman cerita. Nah 50.000 kartu yang kita pegang ini itu bisa kita tukar dengan aktivitas apa aja yang mau kita beli. Contohnya ini aku beli 2 tiket untuk naik shuttle bus, karena naik shuttle itu harganya 10.000 nih per orang. Jadi nanti mereka akan kasih kita kembalian 30.000 dalam bentuk kartu lagi yang akan kita pakai di tempat aktivitas yang lain. Nah ini sekarang kita mau naik ke shuttle. Shuttle-nya ini tuh mengelilingi area Jakarta Escape dan kita bayar 10.000 itu naik sepuasnya. Jadi misalnya kita mau naik dari sini sampai hutan bambu atau keliling berkali-kali juga boleh ya teman cerita. Kita mulai berkeliling dari area belakang. Ini di sebelah kanan aku ada area latihan berkuda dan juga terdapat rumah adat. Ini nih yang isinya adalah kerbau, tapi ini kerbaunya lagi nggak ada di situ. Nanti kita akan lihat kerbaunya ada di mana nih teman cerita. Di arah belakang ini itu di sebelah kirinya ada penginapan ya teman cerita. Jadi area Jakarta Escape ini tuh adalah area terbuka, bener-bener suasananya tuh enak banget buat dinikmatin. Dan di area belakang ini tuh ada gedung juga. Jadi kayak kalau kalian mau ngadain acara itu juga bisa banget nih ngadainnya di sini teman cerita. Terus sebelah kanan ada rumah tempe. Jadi rumah untuk kita kalau mau bikin tempe. Nah ini dia gedung yang tadi aku bilang. Jadi di area belakang ini juga terdapat satu gedung yang cukup besar untuk acara event atau apapun. Parkirannya juga lumayan luas dan ini di sini ada satu warung di belakang nih, namanya adalah Warung Danau Toba.
Penampakannya tuh kayak kantin sih sebenarnya. Gak tahu kenapa namanya Warung Danau Toba. Apa mungkin karena ada danau di dekatnya nih teman cerita. Dan area belakang ini masih dalam tahap pembangunan. Jadi pasti akan ada lagi tambahan-tambahan lainnya nih keseruan di Jakarta Escape nantinya. Kalau teman cerita berkeliling ke area belakang, banyak banget pohon-pohonan yang dikasih nama dan dikasih penjelasan. Jadi buat nambah ilmu pengetahuan kalau kalian ajak anak-anak ke sini. Nah, ini kita mau lanjut terus, balik lagi muter ke depan gitu. Dan sebelum kita balik ke area yang tadi, itu kita mau lihat dulu katanya di sini ada 2 kerbau yang lagi mandi. Nama kerbaunya adalah Tadi dan Tania. Mereka berasal dari Toraja. Ini kita nungguin dia naik ke atas, tapi mereka katanya lagi waktunya berendam. Jadi kita cuma bisa lihat ya nongol-nongol kepalanya dikit aja nih teman cerita. Kalau siang-siang ini katanya selesai berendam, dari pagi mereka akan naik ke atas dan kembali ke rumah Toraja yang tadi sempat kita lewatin nih teman cerita. Nah, ini sekarang kita lanjut mau jalan sampai ke area depan alias ke area hutan bambu. Jadi berkelilingnya kita di sini itu kita mau jalan-jalan di area hutan bambu dan kita mau feeding animal yang katanya di area hutan bambu ini ada beberapa animal yang bisa kita temuin nih teman cerita. Yuk, sekarang kita turun dulu dari shuttle karena shuttle-nya cuma sampai di sini aja. Ini dia penampakan depan area hutan bambu yang bakal kita jelajahin nih teman cerita. Masuk area hutan bambu ini harganya 25.000, nanti dapat tiket sudah termasuk dengan pakan hewannya ya teman cerita. Jadi voucher masuk ke sini itu nanti kita dikasih makan hewan. Nah, ini karena kita masuknya rame-rame jadi dapat pakan hewannya juga banyak nih teman cerita. Yuk teman cerita, kita mulai petualangan kita di area hutan bambu nih. Ini pintu masuk ke area hutan bambunya disambut sama sekelilingnya ini yang cantik banget. Kalau kalian suka foto-foto, ini areanya benar-benar cantik dan sejuk banget nih teman cerita. Masuk dari gerbang tadi, kita cuma belok kanan, itu udah langsung ketemu sama salah satu binatang yang mereka punya. Ini adalah kambing mini yang cerdas, namanya pygmy goat. Entah kenapa disebut kambing mini yang cerdas, tapi ini kambing yang ada di sini nih, waktu kita datang itu langsung benar-benar nyamperin semuanya. Kayaknya mereka paham kalau kita bakalan kasih makan mereka nih teman cerita. Sama ada satu yang ngegemesin tuh yang berdiri sendirian, lucu deh. Nah, ini kita mau jalan lagi lanjut ke area selanjutnya. Ada pintu gerbang kayak gini dan ini kita buka sendiri ya teman cerita. Ini pintunya tuh otomatis nutup gitu. Jadi ada berlapis-lapis. Mungkin maksudnya gini, karena ini adalah binatang yang berbeda. Jadi waktu kita jalan nih supaya kalau binatangnya keluar tuh masih ada beberapa lapis gitu nih ceritanya teman cerita. Terus di sini tuh ada beberapa tulisan yang menarik banget dibaca sama Gaza setiap kali dia lewat tulisan-tulisan ini nih teman cerita. Binatang selanjutnya yang dilihat sama Gaza itu masih kambing juga, dan ini kambingnya dilepas nih teman cerita. Jadi nggak dikandangin kayak yang tadi. Dia jalan-jalan aja ke sana kemari, tapi dia nggak nyerang kita. So far dia aman aja, cuman kalau mau dikasih makan ya dia nyamperin, terus abis itu dia jalan-jalan lagi gitu aja nih teman cerita. Pokoknya kita nggak boleh jahil atau iseng sama mereka yang ada di sini ya teman cerita. Setelah kasih makan, kita lanjut lagi yuk ke area yang lain. Tuh, Gaza setiap kali ada tulisannya dia pasti mampir untuk baca. Dan ini kita mau masuk ke hutan bambu. Pintu masuknya juga buka pagar lagi nih teman cerita. Kalau ditanya ini stroller friendly atau kursi roda friendly atau enggak, sebenarnya jalannya ada. Tapi kalau saran dari aku sih mendingan kayaknya dibawa jalan aja deh. Maksudnya lebih enak tuh untuk anak di tempat terbuka gini yang dibawa jalan gitu. Tapi kalau kalian mau bawa stroller, jalannya ini udah dibuat sedemikian rupa, ada jalanan yang lurus lah. Jadi kalaupun ada dikit naikan atau tanjakan ya tinggal digotong aja. Setelah lihat hutan bambu berbagai macam di kanan kirinya, ini aku nemuin kuda. Nah, kudanya adalah kuda Sumbawa nih teman cerita. Di sini terdapat 2 kuda dan informasi dari Mas yang jagainnya itu kita boleh kasih makan, boleh sayang-sayang. Ini adalah anaknya James dan itu adalah bapaknya. Namanya Jojo ya kalau nggak salah sih gitu nih teman cerita.
Gaza happy banget bisa kasih makan kuda langsung, dan waktu pas kita datang karena masih pagi, jadi ini yang datang ke sini tuh masih cuma kita aja nih teman cerita. Ini kita selesai dari area kuda Sumbawa, kita mau menelusuri lagi kanan kiri kita ini masih hutan bambu, karena memang kita kesini itu adalah bambu forest. Jadi berbagai macam jenis bambu ada di sini nih teman cerita. Nah ini kita masih terus bacain satu-satu, kita liatin di kanan dan kiri kita. Ini di Jakarta Escape itu juga ada bunga bangkai, kalau kalian nemuin lagi hoki, lagi mekar, itu bagus banget nih teman cerita. Dari sini udah kelihatan penampakan ada beberapa binatang reptil. Oh iya teman cerita, binatang reptil yang ada di sini ini bukan punya Jakarta Escape. Ini adalah pihak ketiga. Jadi ini mereka kayak show aja di sini, dan mereka bawa beberapa binatang kayak kura-kura. Nih ada beberapa kura-kura di dalam keranjang gini. Terus ada ular, ada apalagi ya, pokoknya binatang reptil deh teman cerita. Nah ini namanya kotak apresiasi video dan foto. Kenapa? Karena memang ini bukan dari Jakarta Escape. Jadi informasinya ini adalah milik pribadi orang yang jual kayak gini nih. Binatang ini kayak ikan nih dijual 10.000 6 pieces deh kalau nggak salah. Jadi kita bayar, nanti ikannya buat dikasih makan ke kura-kura nih teman cerita. Untuk tambahan biaya kayak gini itu sebenarnya kemauan kita aja ya. Nih Gaza pengen punya pengalaman untuk kasih makan kura-kura pakai gunting gini, jadi ikannya dicapit terus nanti dikasihin ke kura-kura. Ini tadi sempat lepas, jadi kura-kuranya ngejar-ngejar ikannya, lucu banget ya teman cerita, sampai akhirnya ketangkep. Nah selanjutnya ini Gaza mau kasih makan kura-kura yang di keranjang sebelahnya. Lihat deh, kura-kuranya langsung nyaplok gitu loh teman cerita, gemes banget deh. Ini karena ikannya cuma ada 6, jadi kita bagi-bagi aja ya. Kalau ada yang gak kebagian kura-kura mohon maaf, karena ikannya cuma 6 nih teman cerita. Nah ini tadi yang aku bilang area yang tangga tanpa ada jalanan untuk stroller. Jadi kayaknya kalau kalian bawa stroller memang agak effort untuk gotong-gotong. Tapi ini ya so far sedikit lah. Area ini adalah area taman, ada kolam ikannya, cuma kita nggak punya makanan ikannya, jadi kita nggak kasih makan ikan. Nih kalau mau foto di area ini juga cantik banget nih, duduk di kursi ini nih teman cerita. Selesai foto-foto cantik di area taman, kita mau lanjutin lagi ke area berikutnya. Jadi ini tuh sebenarnya kan hutan bambu ya, yang jagain cuman ada di tempat kuda tadi sama area reptil tadi. Nah ini kita tuh sempet bingung kayak kok sepi ya, nggak ada orang. Oh ternyata ada lagi nih teman cerita. Mas-mas yang di sini adalah pemilik dari berbagai macam jenis binatang reptil yang ada di sini. Nah untuk rusa yang ada di sini adalah rusa yang sedang dikarantina karena mereka ada di dalam pagar nih teman cerita. Ini kita sempat boleh dipegangin berbagai macam jenis binatang. Jadi memang masnya tuh baik jelasin tentang Jakarta Escape dan beberapa binatang yang memang dia jual juga nih teman cerita. Selesai lihat reptil-reptilan, ini lanjut masih ada area rusa katanya. Dan akhirnya aku menemukan mbak-mbak atau mas-mas yang jagain dari Jakarta Escape-nya. Ini adalah area rusa dan merak nih teman cerita. Rusa tutul yang ada di sini itu katanya asalnya dari India, dan ini mereka bebas jalan ke sana kemari ngejar-ngejar Gaza nih teman cerita. Kenapa dia ngejar-ngejar? Sebenarnya karena ini Gaza bawa makanan terus dibawa kabur sama dia. Aslinya rusa di sini baik-baik kok teman cerita. Ini dia cuma mau minta makan aja nih. Udah puas kasih makan rusa, ini kita lanjut lagi ke area domba nih teman cerita. Dombanya juga sama, lihat deh, tiap lihat kita mereka langsung lari keluar, nyamperin dan berebutan minta dikasih makan. Gemes banget ya teman cerita. Ini saran dari aku, kalau kalian datang ke sini itu pagi hari, jadi ngasih makannya tuh bener-bener yang mereka lagi lapar-laparnya nih teman cerita. Itu tadi adalah domba alias binatang terakhir yang bisa kita kasih makan di area bambu forest nih teman cerita.
Tapi kita nggak habisin semua makanannya di sini karena di area selanjutnya katanya ada binatang yang tetap bisa kita kasih makan. Udah bye-bye sama domba, sekarang ini kita mau lanjut lagi ke area yang lain. Ini di kanan kirinya banyak jenis tumbuhan, tanaman. Dan sudah terlihat pelangnya arah menuju Sunday Market. Artinya area hutan bambu forest ini sudah selesai ya teman cerita. Oh iya teman cerita, di area ini nih mereka itu menyediakan air minum dari air bunga telang namanya. Jadi kalau kalian haus setelah berkeliling, kalian boleh ambil, ini gratis. Kita lanjut lagi jalan, ini kita mau ke area Taman Victoria. Penampakannya baru aja lihat sedikit udah kelihatan, Masya Allah cantiknya, banyak tumbuhan, tanaman, dan ada beberapa binatang juga nih teman cerita. Di area Taman Victoria ini terdapat rumah Victoria alias hall yang disewain, jadi muat dengan kapasitas 50 orang kalau kalian mau ngadain acara. Di sini juga ada kuda poni yang gemes yang bisa disayang-sayang, bisa dikasih makan, dan juga bisa kita naikin nih teman cerita. Untuk harga naik kuda poni itu 45.000, nanti berkeliling di area Taman Victoria ya. Selama anak berkeliling dengan kuda poni, nih orang tuanya bisa duduk-duduk cantik di bangku yang udah disediain, karena di sini juga ada Sunday Marketnya nih teman cerita, alias makanan jualan UMKM. Sambil nungguin Geza lagi naik kuda poni, ini Geza mau naik kuda sandalwood. Tapi karena Geza belum bisa naik kuda sandalwood sendiri, ini boleh kuda yang agak besar, papa juga ikut naik nih teman cerita. Jadi kali ini Geza naik kudanya bareng sama papa. Untuk kuda sandalwood yang besar ini itu nggak berkeliling di area taman, tapi mereka keluar ke area jalanan ini nih teman cerita. Ini muterin sampai ke area parkiran tuh, Geza mau coba ngikutin, tapi akhirnya nggak jadi karena lumayan jauh, dan ini kita nunggu baliknya aja nih teman cerita. Untuk naik kuda sandalwood ini harganya 60.000, jarak jalannya lebih jauh dibandingkan dengan kuda poni tadi ya teman cerita. Tapi hitungannya berkeliling 1 putaran. Cocok banget buat bawa anak-anak ke Jakarta Escape karena kayaknya semuanya ada di sini yang dicari sama anak-anak, dan orang tuanya pun ikutan happy. Berbagai macam jenis binatang bisa mereka lihat, termasuk burung merak ini teman cerita. Selain burung merak, kita juga bisa melihat burung berterbangan di atas kita nih teman cerita. Kalau kita mau kasih makan burung-burungnya juga bisa ya teman cerita. Kalau untuk anak kayak Geza yang naik kuda poni itu nggak bisa ditemenin, tapi cuma didampingin di sebelahnya aja kayak gini ya teman cerita. Seru banget loh main kuda di area Taman Victoria. Setelah puas main-main, di sini juga ada area Sunday Market yang tadi aku bilangin. Berbagai macam jenis cemilan atau makanan berat juga ada yang bisa kita nikmatin sambil nemenin anak-anak main. Oh iya teman cerita, untuk area Sunday Market ini hanya ada di hari weekend, Sabtu Minggu atau tanggal merah hari libur ya teman cerita. Ini kita beli beberapa cemilan untuk kita sarapan. Beberapa makanan dan minumannya juga enak. Udah gitu harganya juga terjangkau ya teman cerita. Selain beberapa cemilan yang ada di Sunday Market yang bisa kalian beli dan kalian nikmatin, di sini juga terdapat cafe namanya Breezy Cafe. Jadi dari area Taman Victoria itu tinggal jalan aja, nah itu area masuknya. Nanti kita coba lihat area kafenya. Ini aku mau naik dulu. Jakarta Escape ini tuh saking luasnya ya, lahannya itu katanya kurang lebih sekitar 7 hektar, besar banget. Jadi ini di area sini pun tempat duduknya masih banyak teman cerita, nggak usah khawatir, areanya luas. Di bawah tadi sama di atas ini juga ada tempat duduk-duduk ya teman cerita. Di sini juga ada area art and craft, kalau mau ikutan itu cuma bayar 75.000 aja, kalian bisa bikin berbagai macam jenis kreasi craft. Nah sekarang aku sama Gaza mau tunjukin area Breezy Cafe. Untuk kafenya sendiri itu buka sampai dengan jam 7 malam ya teman cerita. Jadi kalau area Jakarta Escape-nya tutup, kalian masih tetap bisa nongkrong di cafe ini. Nah kafenya itu cantik banget dengan
tema apa ya, ini tuh nuansa biru. Terus udah gitu untuk cemilan dan makanannya juga aku cobain enak loh teman cerita. Jadi Breezy Cafe ini ada 2 pintu, ada dari belakang tadi kita masuk, sama ini pintu depannya dari tempat kita beli tiket masuk nih teman cerita. Sekarang aku mau tunjukin di sebelah Breezy Cafe ini ada toilet, itu di sebelah kiri, dan juga ada musola di ujung sana tuh teman cerita. Keseruan kita belum selesai, ini kita mau naik sepeda listrik. Untuk harganya adalah 30.000. Kita bisa pakai sepeda listriknya selama 20 menit. Dan mereka kasih pilihan mau naik sepeda listrik warna apa. Jadi mereka punya 3 dan ini aku pilih yang warna kuning nih teman cerita. Untuk area keliling sepeda listrik ini cuma boleh ke area belakang, karena area belakang itu termasuk sepi dan jarang ada lalu lalang mobil. Jadi kita bisa muter-muter di area belakang ini sampai mentok ya teman cerita, itu selama 20 menit. Ini tadi papa cobain pakai sepeda hijau, ini aku cobain pakai sepeda kuning. Seru banget deh teman cerita, udaranya sejuk, kita bisa berkeliling di area Jakarta Escape, ada taman yang bisa kita datengin. Happy banget bisa naik sepeda berdua bareng sama Gaza. Setelah selesai main sepeda listrik, ini Papa dan Gaza mau cobain naik ATV. Untuk harga ATV-nya adalah 60.000 per 20 menit ya teman cerita. Setelah sebelumnya dikasih tahu atau diinstruksiin gimana cara pakainya, ini gampang dan gak susah karena areanya juga bukan area yang berlumpur. Jadi ini kita muter-muter lagi di area belakang. Nah Gaza belum bisa naik ATV sendiri, jadi ini yang ngendarain adalah Papa. Gaza cuma ikut dibonceng aja nih teman cerita, tapi dia happy banget karena bener-bener nikmatin muterin ini naik ATV selama 20 menit nih teman cerita. Kalau kesini jangan lupa buat cobain naik ATV-nya ya teman cerita, lumayan banget loh buat keliling-keliling di area Jakarta Escape. Terakhir sebelum pulang, saran dari aku adalah mampir ke area kolam renangnya. Harga tiket masuk kolam renangnya 30.000 per orang. Kalau kalian kesini nggak mau berenang, cuma mau foto-foto cantik aja juga bisa banget, karena ini di sekitarannya juga cantik banget nih teman cerita. Kebetulan pas kita datang lagi ada acara wedding baru selesai dan ini kolam renangnya belum dibuka. Itu adalah area gedungnya, dan ini nih di sini tuh ada kayak taman atau area yang luas banget, bener-bener luas, dan itu ada beberapa venue yang bisa kita booking untuk acara nih teman cerita. Buat yang mau bikin acara ngumpul-ngumpul, arisan, wedding dan lain-lain, ini cocok banget sih. Kalaupun indoor ataupun outdoor, ternyata tamannya seluas ini dan cantik banget. Di samping area kolam renang pula lagi nih. Jadi tabannya adalah pemandangan area kolam renang. Itu tadi review kita dari Jakarta Escape. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Yang suka nontonin video kita, jangan lupa like dan subscribe video kita. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye teman cerita.